pembelajaran dimulai. Jadi kita tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Yuk siap. Yuk mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita ke materi, Bu Eni akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Ivan, Hadir. Alfon, Hadir. Indah, Rakil, Hadir. Antik, Ismail, Hadir. Hasan, Hadir. Hadin. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Nah, anak-anak, semua PC di sini itu bisa saling berkomunikasi karena dia sudah terhubung. Nah, ini nanti dasar sebelum kita melakukan konfigurasi pada jaringan, yaitu kita harus melakukan apa dulu? Perancangan untuk arsitekturnya, yaitu perancangan untuk topologinya. Jadi kalian sudah paham kan ya tadi di dalam masuk lab? Oh, tata letaknya begini. Sekarang kita langsung ke materi. Materinya sudah Bu Eni share lewat WA kalian kan kemarin ya. Silakan bisa dibuka. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita membuat suatu perancangan topologi jaringan dan pengalamatannya. Saya mengarahkan sampai semua untuk bisa melakukan perencanaan topologi dan arsitektur jaringan untuk menghubungkan peralatan satu dengan yang lain biar bisa saling berkomunikasi nanti menggunakan IP atau pengalamatan jaringan. Ya, tujuannya itu untuk membuat perancangan dan perencanaan. Nih, mengapa sebelum kita melakukan desain kita harus tahu dulu sebenarnya topologi jaringan itu apa? Jadi Bu ini sudah di depan sudah memberi gambaran sedikit ya apa topologi jaringan. Nah, di sini dijelaskan topologi jaringan itu adalah ilmu dasar kalau kita sebagai network engineering. Ya, kita harus paham dulu dasarnya yaitu di topologi jaringan. Terus kemudian topologi jaringan komputer ini merupakan teknologi yang mempelajari satu teknik untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Namanya juga membangun jaringan. Kalau membangun jaringan pasti ada komunikasi. Ya, kalau komunikasi PC misalnya kita ping itu saja sudah melakukan komunikasi. Nah, terus kemudian pengalamatan jaringan. Apa sih pengalamatan jaringan? Pengalamatan jaringan itu adalah sebenarnya pemberian identitas atau pemberian alamat kepada perangkat yang akan kita hubungkan ke dalam jaringan yang akan kita bangun. Berupa apa Bu alamatnya? Berupa IP address. Paham? Jadi intinya sampeyan kalau nanti membuat jaringan ya meskipun hanya jaringan skala kecil misalnya peer to peer laptop satu dengan laptop yang kedua bisa saling komunikasi intinya tetap kamu butuh namanya IP apalagi nanti untuk jaringannya yang skala besar sampai juga akan butuh IP makanya di sini dasarnya IP juga harus paham ya bisa saya lanjutkan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain seperti tadi yang sudah dijelaskan. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris ya, antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Maksudnya topologi jaringan ini yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain. Terus kemudian bagaimana cara topologi jaringan bekerja? Sebuah topologi jaringan bekerja dengan menghubungkan komputer-komputer dalam menjadi sebuah jaringan dan bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Sampai di sini mengerti? Bisa dilanjutkan? Oke. Topologi jaringan itu macamnya ada banyak. Ada start, ada ring,
ada pasti ya. Tapi sebenarnya topologi itu macamnya ada lebih dari itu. Ini yang Bu Eni angkat yang biasanya digunakan. Paham ya? Bisa dilanjutkan? Terus kemudian yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang. Terus ketiga, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian di sini faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan saat kita memilih topologi. Di antaranya pertimbangannya itu yaitu ini skalabilitas, skema biaya, dan dari sisi keamanan. Bisa dilanjutkan? Oke. Sekarang kita ke pengalamatan jaringan. Apa sih pengalamatan jaringan? Nih, pengalamatan jaringan merupakan suatu metode pengalamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer yang terhubung dengan jaringan global maupun lokal. Jadi intinya IP itu nanti selain perangkat yang harus terhubung juga ada alamat, ada IP yang dipakai untuk bertukar data. Ngerti ya? Oke, Bu Eni lanjutkan. Nih, apa definisi dari IP address? IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lain sebagainya yang terhubung ke koneksi internet. Ya, ini jenis-jenis IP address. Ini ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Yang kita pakai yaitu IP address versi 4. Terus paket tracer itu adalah suatu aplikasi ya, keluaran dari Cisco di mana dia berfungsi untuk simulator peralatan jaringan. Di sini ada yang belum tahu tentang aplikasi Cisco paket tracer? Sudah semua? Sudah. Berarti sudah nggak asing ya, sudah ngerti ya. Nih sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Saya belum paham apa yang dimaksud dengan topologi. Baik, ini temannya ada yang belum paham, ada yang bisa menjawab, silakan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Baik, jadi pada prinsipnya topologi itu adalah sebuah cara kita untuk membuat desain hubungan antar perangkat satu dengan yang lain. Nah itu ya untuk topologi, pemaparannya seperti itu. Kira-kira dari penjabarannya Bu Eni tadi, kalian bisa menarik kesimpulan apa sih sebenarnya pengalamatan jaringan itu? Ya, silakan. Pengalamatan jaringan merupakan suatu metode pengalamatan IP yang bertujuan untuk mengatur suatu komputer yang terhubung dalam jaringan global maupun lokal. Nah, ini sudah pinter ini, sudah betul dari jawabannya ya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah paham ya? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 sampai 5 anak. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan secara manual. Tadi Bu Eni sudah mengirimkan LKPD. Kesampaian ya. LKPD-nya sudah saya kirimkan. Silakan LKPD-nya dibuka. Nanti ada pembagiannya. Ini saya bagi ya. Yang ini 5 anak di depan 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. Terus kelompok 2 mulai 6 sampai 10. Kelompok 3 mulai dari Hadir Faiz 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3. Terus 5 anak terakhir kelompok 4. Jadi nanti silahkan kalian buat desain manualnya sesuai dengan LKPD yang Bu Eni bagi. Ya, silakan kalian diskusi. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kamu desain. Yo, silakan diskusi. Komplit ya, sama IP-nya dimasukkan sekalian. Nanti di paket tracernya gampang, tinggal
meniru dari rancangan sampean yang ada di kertas. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Jangan lupa IP-nya dimasukkan ya. Sudah 5 menit lah ya. Sudah selesai. Waktunya 5 menit lagi. Tolong di-manage waktunya. Bagaimana? Sudah? Oke. Yang sudah, bagi yang belum silakan dilanjutkan, tapi ingat ya waktunya. Jangan sampai waktunya melebihi ya dari yang ditentukan tadi. Silakan kalau sudah dibuka paket tracernya. Biasanya silakan dinyalakan. Kamu akses untuk aplikasi dari paket tracernya. Oke, silakan dikerjakan. Pastikan kalau pertama mengakses paket tracer, internetnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke, silakan diuji coba. Nanti kalau sudah berhasil, screenshotannya dikirimkan ke Bu Eni. Cukup satu kelompok satu sebagai hasil laporan sampean sudah melakukan perancangan di paket tracer. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, yuk. kesulitan? Belum? Oke.
cobanya bagi yang sudah selesai, cara cobanya kalau dipakai tracer ada dua ya. Yang satu menggunakan yang simulasi ya. Simulasi itu kayak video nanti suratnya, surat itu taruh mana, sampai mau arahkan kemana ya. Kemudian di real time. Yang cara kedua masuk ke konsolnya atau ke terminalnya, yaitu di IP config. Maaf, bukan terminal, IP config. Seperti kamu pakai PC biasa, di ping IP-nya yang kamu tuju, IP berapa. Sudah jadi? Silakan dicoba. Ping? Ini yang kamu mau ping berapa? Diping, coba dipingi semua IP-nya. Bisa apa enggak? Ada yang gagal? Ada yang gagal? Kenapa gagalnya? Kairin, coba diteliti IP-nya sudah satu kelas atau belum? Coba diteliti. IP-nya sudah sesuai? Nah, itu IP-nya kan tidak sama. Ya, tadi kamu pakainya 20, kamu sekarang masukkan ke situ 30. Nah, silakan digunakan. Jadi nanti kalau dia di ping dan connect itu ada bermacam-macam masalahnya, bisa dari kabelnya, bisa konfigurasi IP-nya tidak sesuai, begitu ya. Sudah jadi semua, tidak ada masalah. Di ping dulu, saat di sini PC-nya ada berapa, coba di ping. Kalau kita berhasil konfigurasinya, indikatornya semuanya akan berwarna hijau. Panahnya itu semuanya di situ, jalur yang menuju ini ya. Misalnya ini mau kemana arahnya, itu akan berwarna hijau. Kalau dia ada warnanya oranye atau merah, di situ ada permasalahan. Dia belum terhubung dengan benar. Itu harus kita identifikasi. Ya, masalahnya apa? Sudah selesai? Ayo gantian. Meskipun nanti hasilnya satu yang dikirim ke Bu Eni, tapi sampean harus mencoba semua biar bisa semua. Hanya temannya satu tok yang bisa.
di ujung ini selesai. Coba, jadi pengen tahu. Di real time aja. Disimulasikan. Oke, ini sudah berhasil. Silakan di-screenshot. Silakan di-screenshot ya kalau sudah. Ini tadi sudah saya cek, sudah ini pengujiannya sudah berhasil. Silakan di-screenshot. Bagi yang sudah silakan di-screenshot. Screenshotannya di save dulu di WC itu, terus nanti dikirim ke Bu Eni ya. Satu kelompok cukup satu saja yang mengirimkan. Silakan kirim. Sudah ada yang ngirim? Nomor 2 sudah masuk. Nomor 1 sudah, 2 sudah. Nomor 3 sudah masuk. Nah, sudah lengkap ya, sudah masuk semua. Silakan PC-nya dimatikan. Melihat hasil pekerjaan kalian sudah berhasil melakukan perancangan. Apa yang kita jadikan tujuan pembelajaran ini sudah bisa tercapai. Nah, ini sudah kirim link untuk soal post test. Nah, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Sudah 5 menit ini. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah pastikan sudah terkirim ya. Nanti biar Bu Eni bisa menilai. Silakan kamu buka untuk refleksi siswa. Jadi apa yang kamu dapatkan hari ini, bagaimana. Di situ sudah ada pertanyaan yang bisa kamu jawab. Ikuti instruksi yang ada di Google Form-nya itu untuk mengisi. Paham ya? Silakan kamu lakukan akses lagi untuk link yang kedua refleksi. Silakan kamu akses, silakan dikerjakan. Waktunya juga 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Gimana? Jadi lebih mudah nggak pakai tracer? Kalau misalnya berinteraksi mengerjakan sesuatu, kalau berinteraksi dengan PC atau dengan peralatan, jadi lebih menyenangkan enggak? Nah, berarti besok-besok kalau kita akan mengerjakan atau membuat perancangan lagi, kita bisa menggunakan aplikasi paket tracer. Nah, Bu, kalau misalnya saya tidak familiar pakai paket tracer, familiar pakai aplikasi lain boleh ya, tapi
sekolah, kita untuk mempermudah kita menggunakan aplikasi paket tracer. Jadi nanti untuk paket tracer tidak hanya topologi sederhana ini seperti ini saja yang kita bisa desain. Topologi yang lebih ini ya, lebih kompleks, yang butuh PC banyak, peralatan banyak juga bisa. Kita sudah review sedikit tentang materi hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mengembangkan lagi menggunakan ditambah peralatannya pakai router ya. Terus kita tambahkan pakai akses point. Nanti jadinya seperti apa? Silakan kamu kembangkan di situ untuk perancangannya seperti apa. Terus dasarnya ini ya kamu buat di lembaran tadi, silakan dikumpulkan. Dituliskan nama kelompok sama nama siswanya. Ini sudah Bu Eni terima semua. Nanti Bu Eni cocokkan sama screenshotannya yang dikirimkan ke Bu Eni. Harus sesuai karena dasar sampean membuat paket tracer itu dasarnya adalah dari perancangan yang ada di kertas. Kalau misalnya sampean di rumah punya perangkat, bisa dicoba berkreasi di situ. Dasarnya dari hari ini yang pelajaran dari yang kamu dapat, silakan kamu coba dikembangkan. Jadi nanti waktu pertemuan berikutnya sampean sudah sedikit punya gambaran saya itu nanti mau melakukan perancangan apa. Sering kamu belajar, sering kamu mencoba, kamu nanti akan semakin terbiasa. Jadi cepat nanti kerjanya. Ini saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Eni berikan di hari ini bermanfaat di kemudian hari ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa baik. Doa selesai. Baik, saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bila Bu Eni ada salah kata, salah ucap saat menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Baik ya. Nah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.